Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indraguna.com. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang culture perusahaan dan pengaruhnya ke tim development. Tapi di dalam video yang sama juga saya menyebutkan bahwa kebanyakan kiblat dari perusahaan IT itu sebenarnya ngiblatnya ke Silicon Valley. Nah kemudian di video itu ada Sobat Ngulik yang memberikan komentar atau meminta saya memberikan tanggapan tentang Silicon Valley Indonesia yang wacananya akan dibangun di sekitar area Sukabumi ya. Nah sebenarnya apa sih yang membuat Silicon Valley itu menjadi Silicon Valley dan kota mana di Indonesia yang sebetulnya potensial untuk menjadi Silicon Valley-nya Indonesia? Kita bahas di dalam video kali ini. Berbicara mengenai Silicon Valley ini tentunya tidak melepaskan pikiran kita dari perusahaan-perusahaan IT kelas dunia yang berbasis di Silicon Valley seperti hanya Apple, Google, Facebook, Netflix, eBay, dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan untuk berlokasi di sana? Dan untuk menjawab pertanyaan itu sebetulnya logikanya simpel saja. Perusahaan IT perlu resource. Dari mana mereka bisa mendapatkan resource yang bagus dengan cepat? Nah, saya sendiri belum pernah pergi ke Silicon Valley, tapi saya mendengar cerita ini dari CEO perusahaan saya sebelumnya yang pernah pergi ke sana. Kemudian begitu dia pulang, dia cerita ke semua karyawannya dan itu menyebabkan saya menjadi ngeh satu hal gitu, bahwa oh ternyata ini yang membuat Silicon Valley itu menjadi Silicon Valley. Dan hal itu adalah Stanford University. Stanford University ini merupakan salah satu universitas terbaik di dunia ya. Dan kita tahu foundernya Google, Larry Page dengan Sergey Brin itu kan alumnus dari sana. Nah sekarang jadi kebayangkan kenapa perusahaan-perusahaan IT besar seperti Apple, Facebook, Google itu tadi punya basis di sana. Paling tidak dengan memiliki basis di sana, mereka punya potensi atau akses ke resource lulusan-lulusan terbaik dari Stanford University yang datang dari seluruh penjuru dunia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan memiliki lulusan-lulusan terbaik itu aja sudah cukup gitu? Nah hal lainnya yang menyebabkan Silicon Valley menjadi Silicon Valley seperti sekarang ini adalah mindset dengan culture-nya Silicon Valley itu sendiri. Nah, mendengarkan cerita tentang CEO perusahaan saya yang pernah pergi ke Silicon Valley itu, dia pernah cerita di Silicon Valley dia pergi ke satu event. Di dalam event itu, setiap dia ketemu dengan orang itu akan berbagi idenya dia. Kemudian juga ketika dia cerita tentang idenya dia itu, orang itu bantu mengimprove ide yang dia punya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat, seandainya dia di sana ketemu dengan lebih banyak orang, berarti kan artinya lebih banyak orang yang memberikan input atau masukan terhadap ide yang dia punya, sekaligus juga dia memiliki lebih banyak lagi inspirasi dari ide-ide yang orang itu punya juga gitu. Dan di sini kultur kolaborasinya yang saya suka gitu ya. Nah sekarang kita bayangkan event yang sama terjadi di Indonesia. Kira-kira kolaborasi seperti itu bisa terjadi atau enggak gitu. Mungkin terjadi, mungkin enggak. Tapi saya rasa sih kebanyakan kita akan berpikir bahwa saya nggak mau nge-share ide saya ke orang lain. Atau saya nggak mau memberikan masukan input saya ke orang lain. Apalagi kalau orang itu potensial menjadi saingan saya atau produk yang sama yang kita punya gitu ya. Nah cuman di sana itu mereka punya prinsip begini, bahwa ide itu murah. Yang mahal itu, yang penting itu eksekusinya gitu. Nah sekarang kalau kita kembali ke konsep Silicon Valley Indonesia itu tadi, sebenarnya awalnya saya menyebut ide ini dengan positif ya, karena menurut saya sudah saatnya kita punya gitu. Sudah saatnya kita punya Silicon Valley Indonesia. Kalau ngelihat Malaysia sudah punya Cyberjaya yang awalnya memang inisiatifnya disamakan dengan Cyberjaya itu adalah Silicon Valley-nya Malaysia gitu. Nah tapi waktu ada yang bertanya ke saya mengenai bagaimana tanggapan saya mengenai Silicon Valley itu, saya baru googling gitu ya. Pertama saya lihat lokasinya di area Sukabumi. Sebetulnya kalau saya ngelihat saya asli dari Sukabumi kan gitu, tentunya saya akan memberikan bias bahwa bagus nih Sukabumi nanti kalau ada Silicon Valley-nya di Sukabumi gitu ya. Artinya kalau saya pulang ke Indonesia, saya cuma tinggal pulang kampung, tapi saya bisa kerja di sana misalkan ya. Tapi saya juga pikir-pikir lagi bahwa di Sukabumi ada apa ya gitu, dan lokasinya kayaknya jauh dari mana-mana deh gitu. Tujuan untuk memindahkan atau membuat Silicon Valley di sana tuh apa gitu? Apakah ini hanya sekedar proyek atau apa gitu ya? Karena membuat Silicon Valley di Indonesia itu menurut saya bukan memindahkan gedung ya, bukan membangun Silicon Valley gedungnya di sana, tapi lebih penting adalah membangun culture atau mindsetnya itu tadi gitu. Dan saya percaya seandainya kita memiliki culture seperti di Silicon Valley, di lingkungan kampus-kampus terbaik di Indonesia, misalkan di ITB, di UGM, di ITS atau mana aja lah yang menurut kita universitas terbaik di Indonesia, mungkin kita akan bisa membawa atau membangun Silicon Valley-nya Indonesia di tempat-tempat itu. Beberapa alasannya seperti ini. Perusahaan bisa dengan cepat menyerap lulusannya kan, itu yang pertama. Tapi yang paling penting menurut saya gini, kalau misalnya kita punya rencana untuk membuat produk atau startup ya, mencari co-founder itu susah. Saking susahnya orang selalu bilang kalau mencari co-founder itu seperti mencari jodoh gitu. Ada beberapa tempat yang bisa kita ketemu dengan calon co-founder kita ya. Salah satunya itu kampus, seperti halnya Larry Page dengan Sergey Brin itu tadi.
Nah kemudian seperti Steve Jobs dengan Steve Woz, pendiri Apple, ketemunya di kerjaan magang summer di HP, pernah kerja bareng. Kemudian Bill Gates dengan Paul Allen, ketemunya di SMA. Nah bisa dibayangkan ya, Microsoft, Google dengan Apple itu foundernya 2 orang pada awalnya, yang punya idenya 2 orang. Nah sekarang bayangkan, di Indonesia ada berapa banyak mahasiswa teknik komputer atau informatika? Berapa banyak di antara mereka yang punya ide untuk membuat produk dari awal ya, ketika mereka masuk ke jurusan itu. Kemudian apakah mereka sudah ketemu nggak dengan orang yang satu misi, satu visi? Kalau misalnya mereka punya ide untuk membuat produk itu, untuk mengembangkannya dan menjadikannya sebuah startup atau perusahaan atau sustainable business nanti. Nah kalau saya mau sharing tentang pengalaman saya sendiri, kalau saya lihat lagi dari teman-teman SMA saya, teman kuliah saya, atau teman-teman kerja saya sebelumnya, itu susah banget gitu untuk melihat siapa yang kira-kira cocok dengan saya, dalam arti satu visi, satu misi, kemudian juga punya satu minat, misalkan satu ide, kita pengen membuat produk yang sama, misalkan itu hampir nggak ada gitu. Bahkan nggak ada sama sekali kalau saya boleh bilang ya. Nah mudah-mudahan sih teman-teman Sobat Ngulik lebih beruntung dari saya gitu. Jadi nanti kalau misalkan masuk kampus atau di kuliah sekarang gitu ya, bukan hanya masalah mencari jodoh, tapi juga mencari co-founder. Seandainya punya ide bisnis itu harus lihat juga mana nih orang yang kira-kira cocok atau satu visi, satu misi dengan saya. Ya kalau misalkan ketemu dengan jodoh aja kan perlu tempat gitu ya. Apakah itu di sekolah, apakah itu di kampus, apakah itu di tempat kerja atau di tempat lain misalkan di perjalanan gitu. Sama mencari co-founder juga kita harus ketemu dengan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Kalau nggak satu kampus, satu jurusan, mungkin satu komunitas atau satu seminar gitu ya. Dan itu udah mulai harus dipikirkan dari sekarang. Kalau kita memang berencana ingin membuat perusahaan atau membuat startup IT di depan. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Ini merupakan video singkat saja sebagai lanjutan sedikit dari video saya sebelumnya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan mengenai tema video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar atau boleh bergabung dengan komunitas kita di garasingulik.com. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Ciao.